Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Luar biasa. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Coba lihat kanan kirinya Bapak Ibu. Yang di rumah boleh lihat kanan kirinya, kalau nggak ada kanan kiri nggak apa, lihat aja ke Zoom, senyumin aja yang di Zoom ya. Boleh kasih salam? Iya, kasih salam aja, nggak apa-apa, lihat-lihat dulu ya Bapak Ibu ya. Apa kabar yang di Zoom? Di sana ada Ibu Meiti, Ibu, apa kabar? Ada Ibu Yude, ada Bapak Limax, kemudian ada Pak Ono, dan juga ada siapa lagi? Cieni sama Ci Indah ya? Iya, apa kabar semua yang di rumah? Saya percaya dalam perlindungan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah dalam keadaan baik. Amin ya. Amin. Sekarang marilah kita buka persekutuan doa ini. Saya ucapkan selamat datang dulu ke persekutuan doa ini, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah. Kita akan buka persekutuan doa ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena pada malam hari ini kami boleh berkumpul kembali, baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Terima kasih karena Tuhan mengizinkan kami untuk mengikuti persekutuan doa ini. Bapa, kami mau menaikkan syukur kami kepadamu. Kami mau menaikkan hati kami kepadamu, mengucapkan terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas pekerjaan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan atas keluarga yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk lingkungan yang Tuhan berikan. Terima kasih juga atas pelayanan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk bersekutu bersama saudara-saudara seiman di dalam Gereja Katolik Santo Yosef dan juga Gereja Katolik Bunda Maria. Terima kasih banyak Bapa atas semua berkat-Mu, rejeki, kesehatan, perlindungan, penjagaan yang tidak pernah berhenti. Kami bersyukur, amat sangat bersyukur malam hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mengikuti persekutuan doa ini. Kiranya Bapa menyertai kami semua dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kiranya Roh-Mu yang maha baik itu, Roh Kudus-Mu yang maha baik itu hadir di tempat ini, berkenan hadir di tempat ini, berkenan hadir dalam hati kami, berkenan hadir dalam hidup kami. Sehingga pada malam hari ini kami tidak hanya sekedar datang, kami tidak hanya sekedar mendengar, namun kami benar-benar merasakan kehadiran-Mu. Bapa, kami rindu merasakan kembali kehadiran-Mu di hati kami. Kami rindu melihat Engkau melakukan mukjizat lagi. Kami percaya Engkau masih akan terus melakukan mukjizat sampai detik ini dan bahkan selamanya. Kami rindu Engkau menyatakan itu lagi dalam hidup kami. Bapa, kiranya Engkau berkenan mengirimkan malaikat kudus-Mu untuk menjaga tempat ini di setiap sudutnya, depan, kiri, kanan, atas, bawah. Kiranya Engkau berkenan untuk menutup tempat ini dengan darah-Mu yang kudus, demikian juga yang ada di rumah. Kiranya tidak ada satupun roh-roh jahat yang mampu mengganggu persekutuan doa ini dan relasi kami dengan Engkau pada malam hari ini. Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Beracaralah di tempat ini. Kami mengundang Engkau, Bapa kami tercinta, Allah Putra dan Allah Roh Kudus untuk hadir tempat ini. Semua doa ini kami satukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, saya ajak untuk bangkit berdiri boleh?
Yang di rumah mau berdiri boleh, mau duduk juga nggak apa-apa. Mau berdiri boleh, hitung-hitung stretching ya Bapak Ibu. Duduk terus capek ya. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu ini. Sudah lama kita tidak bertemu ya, ada seminggu ya. Boleh minta tepuk tangannya? Iya. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya. Berkumpul dalam anugerah-Nya. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya. Berkumpul dalam anugerah-Nya. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi kita katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Tunjuk ya Bapak Ibu. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya boleh minta lampunya diredupkan? Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu pada malam hari ini untuk memejamkan mata, berkonsentrasi kepada Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk hening sebentar. Mengheningkan seluruh akal budi, pikiran, dan karsa. Rasakan Tuhan hadir. Firman Tuhan dalam Lukas pertama ayat ke-38. Lalu kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku sesuai kehendak-Mu. Kepada malaikat yang datang padanya. Malam hari ini Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama dengan saya bersepakat seperti Bunda Maria mempercayai Bapa dengan sepenuh hatinya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya ketika dia menerima rahmat itu. Namun dalam iman yang teguh, ia mengatakan pada Bapa, terjadilah sesuai kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Karena dia percaya bahwa Bapanya di surga tidak ada maksud jahat padanya. Bahwa apa yang direncanakan Bapanya dari awal sampai akhir adalah demi kebaikan umat manusia dan kebaikan dirinya sendiri. Ia tidak bertanya, ia berserah. Maka pada malam hari ini kita juga akan belajar untuk mempercayai Bapa kita dengan sepenuh hati kita. Kita akan belajar
untuk mengasihi Bapa kita seperti Ia mengasihi kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali menyanyikan lagu ini, tetap dengan mata terpejam, dengan lembut, sebagai tanda cinta kita kepada Aba Bapa. Sekali lagi Bapak Ibu, katakan dengan lembut, kita panggil Dia. Aba Bapa, serukan namanya Aba Bapa. Aba Bapa, tahu segalanya bagiku Tuhan. Bagiku, kami naikkan syukur kami kepadamu. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, aku mengasihimu. Amin. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Rasakan Dia hadir. Aba Bapa, oh Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Kami naikkan pujian kami kepadamu Bapa. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, aku mengasihimu. Ku mengasihimu. Sama-sama kita katakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu dalam hadirat-Mu ya Allah. Bersekutu denganmu.
jadikan ku hamba. Ya benar Tuhan, kami mau jadi hamba yang setia kepadamu. Maka pada malam hari ini kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran untuk selama-lamanya. Saya ajak Bapak Ibu untuk berdiri, bangkit berdiri. Kita sembah Allah Roh Kudus, Sang Mulia dari Israel. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Rindu Kau selalu dalam hidupku.
kemuliaan bagi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus sampai selamanya. Malam hari ini Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu yang bisa bahasa roh. Mari kita berbahasa roh. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa bahasa roh, sembah Tuhan dengan kata-kata. Shiraya bayra 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 Shirabaya rabaya 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 se. Oh mari kita sembah Dia yang Maha Kudus, yang namanya agung dan perkasa, Sang Mulia dari Israel. Shirabaya rabo shirana Apa yang kau takutkan jika aku mencukupkan? Bapa, terima kasih untuk malam ini. Kami merasakan Engkau sungguh hadir di tempat ini. Terima kasih atas keheningan yang Kau berikan. Terima kasih atas keheningan yang Kau berikan, sehingga jiwa kami menjadi hening dan tenang. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu melalui Ibu Metli, Ratu Perisa. Tuhan,
Kiranya Engkau memberkati, mengurapi Ibu Meti. Dari ujung rambut ujung kaki, urapi lidahnya Tuhan. Berikanlah pengajaran-Mu dalam lidahnya, sehingga apa yang ingin Kau sampaikan akan tersampaikan kepada kami. Dan berilah kami hati seorang murid yang mau mendengarkan didikan dari gurunya, dan telinga untuk mendengarkan. Biarlah apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja. Biar itu menetap dalam hidup kami, menjadi rema yang baik bagi hidup kami. Amin. Amin. Tuhan Yesus, kami serahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Beracaralah. Amin. Bapak Ibu, Shalom. Selamat malam dari Jakarta ke Cirebon. Dari Jakarta ke Cirebon. Shalom, selamat malam semua. Boleh dibuka sebentar ya kameranya, kemudian di unmute, kita semua bershalom-shalom. Ya. Luar biasa, luar biasa. Nah, karena ini ceritanya ada sebagian yang di rumah, kemudian sebagian juga ada di tempat, tetapi ternyata Allah hadir. Allah hadir di dalam diri kita masing-masing. Luar biasa ini. Kasih kekasih Tuhan, ini unik ya. Saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan sharing iman, untuk menyampaikan sabda Allah mengenai bunda kita. Hanya satu kata, yaitu Maria. Alangkah luar biasanya bunda kita ini. Kita langsung saja, supaya enggak menunggu lama-lama, karena banyak hal yang akan kita belajar dari Bunda Maria. Baik, mari kita lihat slide-nya. Sengaja saya pakai slide juga supaya kita semua bisa menikmatinya. Nah, inilah bunda kita, Maria. Kayaknya sebagai umat Katolik kalau mengatakan, saya nggak tahu Maria, saya nggak kenal Maria. Alangkah miskinnya kita menjadi Katolik tanpa mengenal bunda. Saya pribadi sebelum saya kenal Yesus, saya kenal bunda lebih dulu. Bundalah yang membawa saya kepada putranya. Sehingga akhirnya saya menerima putranya itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya tadinya berlatar belakang Muslim. Dan ternyata sekarang saya boleh melayani putra-putri Bunda Maria sendiri. Luar biasa. Baik, mari kita sambut lagi slide selanjutnya. Apakah suara saya terdengar jelas? Tolong ada suara yang bisa menjawab. Suara saya terdengar jelas enggak nih? Is it okay? Oh, jelas. Baik, terima kasih Angelika. Terima kasih. Ya, ini perkenalan saya. Sebetulnya sih kita udah kenal ya, beberapa tahun yang lalu sih, udah lama banget. Nah, sekarang kita boleh bertemu dengan cara seperti ini, tapi kasih Allah tidak bisa membatasi kita. Kasih yang agape itu. Terima kasih. Kemudian slide selanjutnya kita nikmati dulu apa yang akan ditampilkan di sini. Saya dibantu tetap oleh anak rohani saya, yaitu Ibu Yude. Nah, kekasih Tuhan, mohon maaf, ini bahasa Inggris karena saya terimanya juga bahasa Inggris ya. Saya coba-coba cari artikelnya dalam bahasa Indonesia agak sulit. Jadi ini saya akan bercerita sedikit mengenai, kita tahu semua, mungkin sebagian kita, mengenai Santa Gertrude ini beliau ini orang Jerman. Beliau pada suatu hari mendapatkan suatu fenomena yang indah sekali, yaitu beliau boleh diizinkan oleh Allah Bapa
untuk melihat bunda kita dengan mantelnya yang luar biasa itu, di mana di bawah mantelnya saat itu banyak sekali binatang-binatang buas. Dengarkan dengan baik ya, binatang-binatang buas yang ada di bawah mantel bunda kita itu. Ada singa, ada leopard. Leopard itu macan tutul, ada beruang. Dan ternyata waktu Santa Gertrude ini melihat, boro-boro ya, bunda kita mengusirnya, enggak tuh. Bahkan bunda menawinginya dengan jubahnya yang kudus itu. Diterimanya, dielusnya dengan manis. Ini luar biasa. Kemudian Santa Gertrude mengatakan dia mendapatkan pesan Bapa di sini bahwa yang berada di bawah mantel bunda itu sendiri adalah mereka-mereka yang berdosa. Tetapi masih mau mendatangi bunda sebagai tempat bersembunyinya, sebagai tempat pertolongannya. Akhirnya apa yang terjadi? Bunda menerima mereka. Bunda merangkul mereka. Inilah Bunda Maria bagi kita. Luar biasa. Itu pun terjadi pada diri kita masing-masing. Kalau kita memang datang kepada dia, minta pertolongannya. Ada beberapa hal yang saya alami secara khusus, bagaimana Bunda menyatakan dirinya. Baik itu secara rohani, baik itu dengan harum semerbaknya, wanginya Bunda itu. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya coba lagi lompat ke slide selanjutnya. Baiklah, kita memiliki pemahaman yang sama dulu. Di sini saya mengajak Bapak Ibu kekasih Tuhan memahami bahwa janji penebusan Allah diberikan kepada Maria. Diberikan kepada Maria, itu kita tahu bersama-sama melalui pesan yang dibawa oleh oleh malaikat Gabriel, kemudian bertumbuh di dalam dirinya agar disalurkan melalui dirinya, dan dampaknya adalah mengubah dunia di sekitarnya, termasuk diri saya, termasuk Bapak Ibu semua yang tadinya tidak kenal Yesus, tapi akhirnya melalui Bunda Maria kita ini, akhirnya kita diubah menjadi manusia yang baru. Loh, kan kita dibaptis, Ibu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, bisakah kita memisahkan Bunda kita dari Tritunggal Maha Kudus? No way. Bunda Maria secara utuh, baik roh, jiwa, dan tubuhnya, kita imani sesuai dengan ajaran magisterium gereja kita. Roh, jiwa, dan tubuhnya secara utuh, kepenuhan daripada Roh Kudus itu sendiri. Bahkan Putra Allah itu sendiri menjadi manusia di dalam rahimnya yang kudus itu. Ini suatu hal yang luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi apakah Bunda mengkeep semua ini untuk dirinya sendiri? No, kita tahu dia melahirkan Putra Allah itu sendiri. Dan akhirnya apa yang terjadi? Terjadi suatu perubahan pada setiap orang yang percaya akan putranya. Inilah janji penebusan Allah yang diberikan kepada Maria, bertumbuh di dalam diri Maria, dan akhirnya disalurkan melalui dirinya, dan mengubah dunia di sekitarnya, termasuk saya dan semua kekasih-kekasih Tuhan, baik di rumah maupun yang ada di dalam gereja. Boleh kita lanjutkan? Sebagai orang Katolik, sebagai umat Katolik, kita mengenal sekali yang namanya doa malaikat Tuhan ini. Bahkan kita daraskan, yang rajin mendaraskannya jam 6 pagi, jam 12 siang,
kemudian jam 18 atau jam 6 sore. Kekasih Tuhan, kalau saya mau ulangi sedikit, ini nanti terkait dengan bunda kita. Kalau yang di atas kita sudah tahu, Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan dan selanjutnya. Yang saya beri warna biru, di sini kita akan mendaraskan, memohon kepada Bunda Maria, mengatakan, doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Menikmati janji Kristus. Kita tahu bahwa Maria sebagai Bunda Allah, sebagai Bunda kita sendiri, dialah sebetulnya sesungguhnya pendoa syafaat kita. Percaya atau tidak, you believe it or not, dia mendoakan kita senantiasa untuk satu tujuan, agar kita sebagai anak-anak Allah ini menikmati janji Kristus itu sendiri. Benar bahwa janji Kristus itu sendiri, karena sengsara dan salibnya, kita dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Betul. Amin. Itu setelah nanti kita mati, setelah kita menghembuskan nafas kita terakhir. Bagaimana dalam keadaan sekarang? Apakah ada janji-janji Kristus yang bisa kita nikmati karena doa-doa bunda kita? Ada. Mari kita dengar dan lihat bersama-sama. Kita nikmati slide selanjutnya dulu. Ini juga permohonan dan doa yang biasanya kita lakukan, kita daraskan setelah kita berdoa rosario. Mendaraskan rosario suci kita. Seperti bulan ini ya, tanggal 31. Merupakan penutupan dari kekasih kita ini, yaitu Bunda Kristus ini. Kita katakan di situ, salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan kami amat susah, mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayangmu yang besar kepada kami. Dan Yesus, yaitu putramu yang terpuji itu, semoga kau tunjukkan kepada kami. O Ratu, o Ibu, o Maria, Bunda Kristus. Kekasih Tuhan. Kemudian kita akan menutup dengan doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Dan akan bisa dijawab oleh umat kalau kita berosario bersama-sama. Tapi saya secara pribadi, karena tiap hari saya daraskan ini, saya pun akan menjawab. Supaya saya dapat menikmati janji Kristus. Kembali. Ada satu jaminan. Bunda yang meminta. Dalam situasi kondisi apapun kita. Bahkan dikatakan di dalam lembah yang kita, dalam situasi kondisi seperti ini. Kita mengeluh, susah. Mungkin karena sakit penyakit. Mungkin karena relasi di dalam keluarga yang tidak lagi manis. Mungkin karena keuangan. Bermacam-macam. Mungkin karena anak-anak kita yang berulah. Membuat kita sedih. Kasih Tuhan. Tetap melalui doa-doa bunda kita kepada Allah Bapa itu. Kita dapat menikmati janji Kristus itu. Bukan hanya yang seperti tadi dikatakan. Karena sengsara, karena wafatnya. Maka kita akan dibangkitkannya. Tidak hanya itu. Itu terjadi setelah kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Tetapi di sini ada satu surprise yang bunda ingin nyatakan kepada kita. Bahwa ada hal-hal yang sungguh-sungguh menjadi katakan janji yang bisa kita nikmati saat ini, sekarang ini sebagai anak Allah. Oh ya, ya. Mungkin sebagian besar dari kita sudah mengikuti SHDR. Mungkin sudah ada mengikuti BCM. Mungkin juga sudah pemurid sampai dengan pemuridan. Saya kembali kepada posisi kondisi di mana kita sudah menjadi anak Allah yang diperbaharui, menjadi ciptaan baru. So, apakah janji itu menjadi milik kita? Yes. Kita lihat secara biblis. Bunda membawa kita kepada sabda-sabda Allah yang ada di dalam kitab suci kita. Mari kita lihat bersama-sama dulu. Ini di Kisah Para Rasul, bab 1 ayatnya yang ke-8.
Mungkin saya minta salah satu umat membacakannya. Silakan dibaca, kita dengarkan bersama-sama. Siapa yang bersedia untuk membacakan? Ya, kita dengarkan. Siapa ini? Kalau tidak ada, atau mungkin juga belum siap, baik, saya akan mencoba membacakannya. Ini di Kisah Para Rasul yang pertama, untuk ayat yang ke-8, dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ini kata Yesus. Saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dengan kata lain, sampai dengan saya di Jakarta, sampai dengan kekasih-kekasih Tuhan yang ada di Cirebon, sampai di seluruh sampai ke ujung bumi. Sudahkah kita menerima Roh Kudus itu? Sudah, pada saat kita dibaptis. Luar biasa. So, kalau kita sudah menerima kuasa, karena sudah menerima Roh Kudus itu, sudahkah kita menikmati? Itu yang menjadi pertanyaannya. Karena kita sering sudah meminta kepada Bunda kita. Ya Bunda, tolong kami, doakan kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus itu. Sekarang, besok, lusa, sampai dengan nafas terakhir kita. Ini menjadi pertanyaan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita lihat slide selanjutnya lagi. Ini sangat membuktikan. Kita sudah tahu bagaimana Bunda Maria sendiri secara utuh tubuhnya menjadi tabernakel, tubuhnya menjadi tempat di mana Yesus itu ada, dari tidak ada boleh menjadi ada. Luar biasa ya. Dan ternyata janji ini pun ada pada kita. Dikatakan sampai Rasul Paulus sendiri yang menyatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ini adalah bait Roh Kudus? Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Yang kamu peroleh dari Allah. Roh Kudus dari Allah. Karena ada roh lain yang bukan dari Allah. Tapi begitu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita mendapatkan metre, yaitu sakramen baptis itu, Roh Kudus ada di dalam tubuh kita yang fana ini. Dan automatically bahwa kita bukan lagi menjadi milik kita sendiri, menjadi milik Bapa. Bahkan tadi oleh WL kita dibawa begitu dalam begitu pujian yang begitu saya katakan begitu manis, bahwa kita boleh memanggil pencipta langit dan bumi itu sebagai ya Aba, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Karena melalui Yesus Kristus bersama dengan Roh yang kudus itu kita berseru ya Allah ya Bapa. Ini satu anugerah dan ini sudah diterima lebih dahulu oleh Bunda kita sendiri. Kita coba lihat lanjut. Kekasih Tuhan. Di sini saya ambil dari Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18. Baik, saya bacakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tanda-tanda apa sih? Sebentar ya, saya ulang kembali. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya. Pertanyaannya adalah, apakah kita percaya? Apakah kita termasuk orang yang percaya? Kalau iya jawabannya, mereka akan mengusir setan-setan demi nama. Ini salah satu janji yang sadar atau tidak sadar kita ucapkan dan kita minta kepada Bunda Maria. Doakanlah kami ya Bunda supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Adakah kita menyadari janji Kristus itu dari setebal kitab suci kita itu penuh dengan janji-janji.
Di sini kita lihat hanya ada beberapa janji Kristus itu. Sudahkah kita menikmatinya? Salah satu tadi, mengusir setan-setan demi namaku, kata Yesus. Ini kata Yesus loh. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Seperti tadi yang dilakukan oleh WL kita, mengajak kita apabila kita sudah mendapatkan karunia, bahasa yang baru itu untuk memuji menyembah Sang Allah, Sang Aba dan Bapa tadi. Kemudian di ayat ke-18 dikatakan mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Wow, janji Kristus loh. Itu untuk sekarang, selagi kita masih ada di dalam tubuh kita yang fana ini. Bukan nanti setelah kita menembuskan nafas terakhir, kita mendapatkan tubuh yang baru karena kita bangkit bersama-sama dari kematian. No, sekarang ini. Dan mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Kekasih Tuhan. Kalau saya mendaraskan permohonan saya kepada Bunda, saya selalu ingat ini. Ya Bunda, doakan saya supaya saya dapat menikmati janji Kristus. Bawa saya lebih dekat lagi pada putramu, supaya saya layak menerima janji-janji itu. Tidak hanya menikmati, tapi saya boleh menjadikan saluran daripada janji-janji Kristus itu. Lihat yang terjadi pada Bunda kita. Kasih karunia yang Bunda dapat itu sempurna adanya. Dikatakan diberikan kepada Maria, dan di dalam Maria, kemudian melalui diri Maria, akhirnya mengubah dunia di sekitarnya, mengubah saya, mengubah Bapak Ibu semua. Bayangkan, kekasih Tuhan, sekarang saat ini, di mana kita menerima Yesus, sudah menerima Yesus, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dikatakan oleh Rasul Paulus, kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi kita berani menyerahkan diri kita kepada Aba dan Aba Bapa tadi. Akhirnya janji-janji Kristus itu, tanda-tanda ini akan menyertai kita. Luar biasa. Apakah hanya menyertai? No, digenapi. Saya coba baca Markus 16 ini, tetap ayat 17 dan 18, dan kita nikmati lagi ya. Ternyata ada beberapa, ada lima janji Kristus itu. Dengarkan dengan baik, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Pertama, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mengusir setan-setan demi namaku. Kedua, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan ketiga, mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. 5, kembali. Kelima, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Kekasih Tuhan. Ini yang saya praktekkan kalau saya mohon kepada Bunda kita. Ya Bunda, doakanlah saya agar saya dapat menikmati apa yang dijanjikan oleh putramu. 5 ini saja. Dari 5 ini saja. Yang mana yang saya nikmati? Yang mana boleh disalurkan melalui diri saya yang fana ini? Sehingga saya boleh mengubah dunia yang ada di sekitar saya. Di mana seseorang belum kenal Yesus, akhirnya kenal dengan Yesus. Di mana orang yang sedang sakit, begitu tumpangkan tangan saya doakan, dia sembuh. Sekalipun saya diharuskan minum racun maut, dan ini pernah terjadi. Itu di pedalaman Kalimantan. Di mana saya berhadapan
Tuhan izinkan ini terjadi di mana saya berhadapan dengan seorang suku, kepala suku Dayak. Dan dia mencobai saya. Pada saat itu saya tidak tahu. Tapi dia minta untuk saya minum air yang sudah disiapkan. Ada 2 gelas. Sama-sama air putih. Kemudian dia dia tawarkan saya untuk saya minum air itu. Saya tahu saat itu, enggak. Saya minum kekasih Tuhan. Apa yang terjadi? Dia tepuk 3 kali. Kemudian keluar, bukan keluar, tapi datang ke ruangan di mana saya duduk. Itu rumahnya juga rumah kayu, sangat sederhana. Ternyata itu salah satu dari katakanlah, karena beliau ini kepala suku, katakanlah dari jemaat atau warga yang ada di sekitar situ, dia bisa berbahasa Indonesia. Kepala sukunya pure atau murni berbahasa Dayak. Dia bercerita, dia bertanya. Dan akhirnya orang yang tadi datang, dia menyatakan pada saya, Ibu, sebenarnya yang Ibu minum itu adalah air putih yang sudah berisi racun. Kekasih Tuhan, siapa saya? Tapi ternyata sebagai orang yang percaya, tanda-tanda ini menyertai. Dan Tuhan sendiri yang menggenapi. Luar biasa. Dan sampai hari ini saya boleh melayani, meninggikan nama Tuhan. Saya percaya karena ini doa Bunda Kristus bagi kita semua. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Saya menemukan diri saya bagaimana saya diminta oleh sesama. Apakah itu dari umat kita yang non-Katolik, bahkan yang non-Kristen. Minta untuk didoakan. Tiba-tiba telepon bunyi. Minta, aduh Ibu Meti, ini ada orang kerasukan. Aduh Ibu Meti, rumah saya kenapa? Saya dengar bunyi ini, bunyi itu. Saya datang. Kekasih Tuhan, ternyata janji-janji Tuhan ini, tanda-tanda ini menyertai kita sebagai orang yang percaya. Dan bagaimana semakin saya mengeratkan relasi saya dengan Bunda. Dalam pelayanan-pelayanan saya, untuk menikmati kelima janji ini, tidak pernah terlepas dari memegang rosario. Rosario yang saya kalungkan. Rosario yang saya daraskan. Kalau saya datang dengan tim, bahkan tim saya selalu mendampingi saya dengan doa, yaitu rosario. Saya percaya betul bagaimana satu kali kita mendaraskan Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah rahimmu Yesus. Itu berarti satu kali kita mendaraskan itu dengan iman, dengan kuasa yang berasal dari Allah Roh Kudus itu. Setan yang ada di situ. Plak. Orang yang kerasukan setan itu menggelepar-gelepar. Kekasih Tuhan. Ini adalah janji Yesus. Dan Bunda tahu persis bagaimana caranya Bunda membawa kita di bawah mantelnya itu untuk semakin akrab dengan putranya. Tadi di awal saya katakan, sebelum saya kenal Yesus, saya kenal Bunda lebih dahulu. Bunda lah yang membawa saya kepada Yesus. Ada satu kejadian. Ada satu kejadian yang saya ingin share-kan. Ini sudah sekian lama, sudah sekian tahun kita nggak kemana-mana, apalagi saya dengan umur saya yang sudah 77 tahun ini, anak-anak saya ketat sekali menjaga, nggak boleh ke sini, nggak boleh ke sana, sampai ke pasar aja mesti lengkap, tutup sini, tutup sana, tutup semua, lengan panjang, dan sebagainya. Tapi setelah agak landai, beberapa waktu yang lalu, saya diajak oleh anak rohani saya dengan cucu saya, kita pergi ke hypermart.
sudah sekian tahun rasanya ya. Jadi kayaknya gue seperti lihat dunia luar seperti itu. Kalau pelayanan mau tidak mau selalu ya melalui virtual seperti ini. Kemudian anak rohani saya bersama dengan cucu saya itu, yaitu Ibu Yude ya, yang sekarang jadi co-host untuk kita. Beliau sudah lebih dulu nyebrang dari tempat parkiran, nyebrang masuk ke di apa namanya pintu gerbang dari gedung hypermart itu. Saya dari belakang nyusul gitu ya. Tiba-tiba saya dengar dentuman keras, cukup keras, seperti awalnya saya kira tabrakan mobil. Saya coba menengok dari arah kiri, ternyata itu bunyinya. Begitu saya lihat, apa itu kok rame-rame di sana ya? Security juga semua pada lari ngedeketin gitu ke sana. Ada apa ini? Ada apa ini? Saya dengar teriak-teriakan. Ada seorang ibu saya lihat pakai jilbab, dan beliau kelihatannya sedang emosi sekali pada seorang anak laki-laki yang kalau saya perhatikan itu kayaknya masih umur 20-an begitu ya. Itu ibu begitu marah, begitu emosi sampai mengeluarkan kata-kata yang saya anggap, aduh ini ya nggak cocok lah sebagai seorang ibu mengeluarkan kata-kata seperti itu pada anak-anak ya. Tapi tidak bisa mengendalikan dirinya. Anak itu pun juga sampai kayaknya udah mau mukul begitu ya. Security juga semua udah pada kesana. Security akhirnya mencoba membawa anak itu untuk masuk ke dalam gedung. Begitu masuk ke dalam gedung, saya coba dekati. Saya rasakan betul bagaimana Roh Kudus itu menuntun, dan kalimat yang keluar dari mulut saya sederhana sekali. Padahal anak itu sedang emosi berat. Saya pegang bahunya, lalu saya katakan, saya lihat, karena anaknya tinggi, lebih tinggi dari saya pegang bahunya, kemudian saya angkat muka saya katakan, hey, oh sorry, ada yang terlupakan. Anak rohani saya itu, sebelum saya bicara dengan anak itu, anak rohani saya datang kepada saya, kebetulan beliau melihat ibu sang anak laki-laki itu pakai kalung, pakai salib, ada korpusnya. Lalu Ibu Yude, itu anak rohani saya ini, mengatakan, Mam, kayaknya Katolik deh. Oh ya? Saya bilang begitu. Rasanya seperti, wih, mendapatkan sesuatu saya rasanya ya. Kemudian saya datangin anak muda itu, dan ada ibunya di samping dia, yang orang yang tadi pakai jilbab itu masih di luar ya, saya nggak lihat orangnya. Kemudian saya pegang bahunya, saya lihat ke atas, dan saya hanya mengatakan seperti ini. Nah, coba lihat Oma, saya bilang gitu. Lihat saya bilang, ini bulan Bunda Maria. Kamu sayang Bunda Maria kan? Saya bilang begitu. Dia seperti kayak orang kaget terus ngelihat saya gitu. Saya tidak tahu, tapi saya berharap pada saat itu ada satu saluran kasih yang boleh keluar dari diri saya memegang bahu anak itu, dan anak itu akhirnya cooling down. Ibunya yang mengeluarkan air mata. Ibunya mengatakan, oh iya Ibu, ini suami saya juga lagi keluar kota Bu, ini anak saya tadi emosi banget. Tiba-tiba datang seorang laki-laki lain, kelihatannya lebih tua dari yang pertama, ternyata itu kokonya. Kemudian saya tanya, kalian dari paroki mana? Oh ternyata paroki dekat dengan saya. Itu paroki Kosambi atau Santo Matias. Nah di sini saya melihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hari-hari kita begitu akrab dengan Bunda kita. Pasti akan ada kejadian-kejadian yang kita boleh membawa orang kepada Bunda atau membawa orang kepada Yesus. Ini janjinya. Dan kita boleh nikmati itu. Alangkah indahnya apabila kita bisa melihat Allah memberikan sesuatu kepada kita, kemudian itu menjadi ada dalam diri kita, yaitu rohnya sendiri, kemudian melalui diri kita keluar, dan kita boleh mengubah situasi yang ada di sekeliling kita. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Itulah kita kalau kita bergaul dengan Bunda kita dengan manis. Tidak ada yang sia-sia. Bahkan ada satu pemuda,
sebagai penutup ya, ada satu pemuda yang datang kepada saya konseling. Anak muda itu mengatakan, dia sudah lama berdoa, saya tidak sebut apa yang dia minta ya, ikut novena udah, dalam misa pun sudah, ya. Kok enggak Bu, sampai dia frustrasi berat? Lalu saya bilang begini, ini kalimat saya, kata-kata saya, karena dia anak muda ya, jadi saya juga pergunakan ya bahasa mereka lah. Saya bilang, gini bro, pada saat misa, begitu lagi konsekrasi, imam kita angkat cawan, kamu bilang begini, kamu kan lagi doa, kamu bilang, dengan bahasa kamu bilang pada Yesus, Yesus, ini bahasa saya, tapi terserah kamu nanti bicaranya bagaimana. Yesus, gimana sih? Saya sudah ini, berusaha ini, berusaha itu, tapi kok kayaknya nggak gol-gol nih. Kalau nggak dapet juga, awas lu ya. Gue ngadu ntar sama nyokap lu. Kekasih Tuhan, dan itu dia lakukan. Setelah misa itu, dia pergi ke gua Bunda, dia ngomong di situ. Dia ngadu sama Bunda, sama bundanya Yesus. Beberapa hari kemudian, saya ketemu. Dan apa yang dia katakan? Ibu, banget loh. Luar biasa. Begitu gue ngadu nih sama nyokapnya, besoknya, go. Kekasih Tuhan, luar biasa kita memiliki Bunda. Kalau binatang aja yang datang ke bawah mantelnya Bunda itu, boro-boro diusir, enggak, kan Bunda ambil, Bunda rangkul. Itu binatang buas, hewan yang buas. Dan itu sebagai gambaran bagi Santa Gertrude tadi, bahwa itu adalah orang-orang yang berdosa, tetapi mau mencari perlindungan kepada Bunda. Bunda tidak akan tolak. Jadi, untuk kita semua, sebagai tanggal 31 bulan ini, dengan renungan yang boleh saya bagikan, kesaksian yang boleh saya sharingkan, semoga kita semakin akrab dengan Bunda Maria. Semakin kita dekat dengan Yesus. Tujuan Bunda hanya satu, membawa kita kepada Kristus lebih lagi, lebih lagi. Mari kita tundukkan kepala. Dan bagi mereka yang ada, baik itu di rumah maupun ada di dalam ruangan di gedung Santo Yosef ini, kita lekatkan, taruh tangan kita di dada kita. Dan mari kita bersama-sama. Kita katakan kepada Bunda, Bunda Maria yang manis, doakanlah kami, doakanlah kami, doakanlah kami, agar kami boleh menikmati janji-janji dari Putra. Terima kasih ya Bunda Maria. Secara khusus, ya Allah, ya Aba, ya Bapa, Tritunggal Maha Kudus. Terima kasih untuk pertemuan kita ini, di mana Bunda Maria mendampingi kita. Di mana setiap darasan dari doa-doa kita kepada Bunda kita menjadikan kita lebih dekat kepada Putranya. Allah Roh Kudus, kekasih Tuhan, pada saat ini Allah Roh Kudus bersabda, keluarga ini ada di rumah, jadi bukan di dalam gedung, ada di rumah, sedang mengalami satu peristiwa yang sungguh-sungguh melukai hati anaknya.
Dan Allah Roh Kudus menyatakan agar membawa anaknya ini masuk ke dalam hati kudus Bunda Maria. Biarkan Bunda Maria memeluk dia. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bunda Maria. Dan mari kita bersama-sama memberi salam kepada Bunda kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah rahimmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan. Boleh saya lihat wajah-wajahnya sebelum saya serahkan ke WL kita. Saya lihat ada Ibu Sumawi ya. Betul Ibu Sumawi kah? Ya, Ibu Sumawi luar biasa. Ibu Ono tadi kita sudah saling sapa. Kemudian ada siapa lagi ini? Ibu Sinta Karma. Ibu Sinta, sorry. Boleh lihat wajahnya Ibu? Ibu Sinta, boleh tampil Bu, dibuka ininya, dibuka videonya Bu. Oke. Ibu Sinta, iya. Ini Ibu Ling. Malam Ibu. Ibu Lili ya? Malam. Iya. Ini saya tadi Ibu Sintanya nggak kelihatan. Ada yang kenal dengan Ibu Sinta? Dan Ibu Lili kenal dengan Ibu Sinta? Iya, kenal. Iya. Beliau tinggalnya di situ juga, di daerah dekat dengan gereja? Di Cirebon ya, di Cirebon. Di Cirebon. Ibu Lili, tolong disampaikan ke Ibu Sinta dong, bahwa hari ini Bunda Maria memberikan dia 2 kuntum bunga mawar. Jadi tolong sampaikan ke Ibu Sinta. Oke. Baik. Besok Ibu Sinta siapkan 2 bunga mawar di kamarnya. Baik nanti saya sampaikan. Iya, terima kasih Bu Lili. Sama. Iya, makasih Bu Sinta. Iya, dengan Ibu Angelica. Thank you. Kita udah bisa ketemuan nih Bu. Iya, Ibu Ling. Selamat malam Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Oke, siapa lagi ya? Sebentar ya. Ini 2 menit apa 3 menit kalau boleh saya melihat. Lawrence Prayoga. Seorang bapak kah? Oh, Ibu Chandra itu. Oh, Ibu Chandra. Ya. Oke. Iya, ada Ibu Yeni. Ibu Yeni, wajahnya boleh dilihat Bu Yeni? Ya, nah ya. Nah, Ibu Yeni. Masih muda. Masih Iya. muda. Iya. Nona Yeni. Iya. Makasih loh Ibu-ibu. Iya. Sampai nanti kita ketemu lagi. Baik. Ini Pak Hariman ya? Iya, koordinator itu. Iya. Pak Hariman, Pak Koordinator. Nah ini Pak Hariman. Iya. Selamat malam ya Pak. Masih di mute. Masih di mute. Feedback, takut feedback. Oke Pak. Makasih ya Pak. Kita sudah boleh saling bertemu, saling berbagi. Terima kasih. Ibu Cika. Ya, Ibu Cika kah? Iya, Ibu Audi itu Ibu Audi.
Ah, Ibu Audi. Istrinya Pak Audi, Bu Cika. Nggak tahu Bu Cikanya kemana tuh? Ah, iya, iya. Tetap Oh, melayani ya, ada. Bu. Tetap melayani ya. Iya. Puji Pewarta, Tuhan. pewarta Cirebon itu. Oh, ya. Pewarta. Oh, luar biasa. Iya, Bu. Tetap melayani Tuhan ya, Bu. Ibu Lili, Ibu Wawa. Kemudian, ini yang kelihatan dua anak kecil-kecil siapa, Bu? Ibu Viani. Anne itu Anne. Oh, Ane. Lah, Ane Iya. kemana nih? Nggak kelihatan. Kebetulan itunya sakit, anaknya lagi di rumah sakit. Oh ya? Sakit apa, Ibu? Demam atau apa ya tadi tuh? Minta didoain tadi di itu. Oke. Minta didoain waktu doa kerahiman. Oh ya, ya, Ibu. Mm-mm. Sampaikan salam saya, Bu. Baik, baik. Ya, nanti kita bawa dari kami bawa dalam doa juga. Iya. Makasih semua. Ada Ibu Iya. Lin ya? Lin buat ya? Oh, Wawat ya. Ya. Wawat tadi ada tadi, mungkin lagi. Mm-mm. Makasih semua. Sampai kita jumpa kembali. Baik, Ibu, terima kasih ya Bu Meti. Ya, Ya, Tuhan memberkati. Iya. Bu Yeni, makasih. Nah, tuh Bu Yude tuh baru nongol. No, Wawatu, Bu Wawatu. Oh iya. Terima. Apa kabar, Bu? Oh, masih Itu masih di mute tuh. di Nyut, Wat. Nah, masih ya. Iya. Baik, kalau begitu, kalau boleh ya selesai sudah. Artinya saya kembalikan kepada WL dan sampai kita jumpa kembali. Pak Limax. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Tuhan memberkati. Amin. Sama-sama, Bu. Terima kasih, Ibu. Silahkan. Ya, WL kita. Terima kasih Ibu Meti. Satunya tidur.
Sudah di. Oke. Baik Bapak Ibu, bisa dilihat ya, ini untuk minggu depan. Jadi yang mencari tulang rusuk boleh datang minggu depan. Kemungkinan ada di minggu depan Bapak Ibu ya. Pewartanya Ibu Lisna G. Arifin. Jadi mungkin yang udah capek nyari-nyari gitu ya, di mana gitu. Coba datang aja minggu depan. Tuhan itu baik ya Bapak Ibu ya, di sepanjang jalannya beliau baik. Amin ya. Jadi nggak usah takut. Jadi kalau kehilangan arah untuk menemukan tulang rusuk, datang aja minggu depan. Udah dikasih tahu. Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya mau mengundang. Ini pastor udah pulang ya? Oh iya sudah, tidak terima apa-apa. Terima kasih Pastor Santo. Tuhan berkati ya Pastor. Bapak Ibu, kemarin ada yang ulang tahun. Wis, orangnya langsung siap. Om Narto. Ya Om. Benar ya sama Pak Hadi ya? Berdua ya? Apakah ada lagi? Barangkali di sini ada Om, Tante barangkali? Enggak? Oh iya. Bahkan Regina? Kitanya kilaf belum ngucapin gitu? Oh enggak. Kita mau mendoakan Om Narto. Jadi saya mengundang Om Narto berdiri di depan, di samping sini boleh Om. Nanti biarin Bapak Ibu yang di rumah, hai, boleh. Oh Pak Wawan belum ya? Pak Wawan? Dianya enggak deh. Pak Wawan sekalian. Ayo Pak Wawan. Enggak apa-apa Pak Wawan. Expired itu lebih bagus daripada tidak sama sekali. Yuk Pak, sini Pak. Ayo Pak. Udah mau? Ya udah kita nanti doakan Pak Wawan aja dari tempat duduknya. Bapak Ibu boleh diaktifkan videonya. Tolong taruh tangan Anda depan. Kita doakan Pak Narto dan juga Pak Wawan secara rohani ya. Soalnya ayo Pak Wawan, ayo maju aja. Enggak mau. Oh ya nggak malu. Ini Pak Wawan tuh orangnya pemalu Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa ya. Kita doakan aja secara rohani ya. Tolong tangannya ke depan. Kita doakan. Mau dalam hati boleh, mau ngomong boleh. Kita doakan, saya yang tuntun ya. Kita doakan semoga Bapak Narto ya mendapatkan terbaik dari Tuhan ya. Kita siap, ayo kita doakan. Bapak kami di surga, kami ucap syukur dan terima kasih atas kehadiran Bapak Narto dalam keluarganya, dalam persekutuan doa kami, dalam komunitasnya, di dalam semua segi kehidupannya. Bapak kami berdoa untuk beliau. Tuhan kiranya berkati dari ujung rambut ujung kaki, berkati ia agar setia padamu sampai akhir. Berikanlah ia kekuatan, kesehatan, perlindungan, rejeki yang melimpah. Juga semoga dia menjadi kepala yang terbaik bagi keluarganya, menjadi kepala keluarga yang terbaik, mengasihi istrinya, mengasihi anak-anaknya. Dan Tuhan terima kasih karena kami pada malam hari ini boleh mendoakan beliau. Semua doa ini kami satukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Bunda Maria, doakanlah Pak Narto selalu. Amin. Iya. Terima kasih Pak Narto. Iya, Tuhan berkati ya. Bapak Ibu, persekutuan doa sebentar lagi akan usai. Terima kasih banyak saya ucapkan. Bapak Ibu telah bersekutu bersama kami, baik secara online maupun hadir di tempat ini, meskipun jumlahnya amat sangat banyak di sini, hampir 1000 tapi nggak kelihatan ini. Gak apa-apa ya Bapak Ibu ya, kita bersyukur. Apapun yang Tuhan berikan, semua ada maksud baik. Amin ya. Tidak akan ada maksud jahat. Amin ya. Hai Tante Iyok, belum nyapa. Udah datang ya Tante Iyok. Ya, jadi Bapak Ibu mari kita tundukkan kepala. Kita tutup persekutuan doa ini dengan doa. Bapak terima kasih untuk malam hari ini. Sebentar lagi kami akan pulang kembali ke rumah masing-masing. Baik yang di rumah juga akan kembali melakukan aktivitas seperti semula. Tuhan, terima kasih untuk Ibu Meti yang hadir bersama kami dan juga anaknya Ibu Yude yang boleh hadir bersama kami. Terima kasih karena beliau telah men-sharingkan banyak hal dalam hidupnya bagi kami, menguatkan kami untuk lebih dekat lagi pada Bunda Putramu. Tuhan Yesus, Engkau mencintai Bunda Maria lebih daripada apapun juga. Engkau mengasihinya karena bundamu dari mengandung engkau sampai engkau tiada. Ia tetap percaya, ia tidak menyerah, ia menanggung semuanya dalam keheningan karena ia percaya Bapaknya di surga tidak pernah salah. Bapaknya di surga mempunyai maksud yang baik bukan hanya bagi dirinya tapi juga bagi dunia.
Terima kasih karena boleh menghadirkan Bunda Maria dalam hidup kami. Jikalau malam hari ini masih ada yang belum mau mengenal Bunda Maria lebih dalam, Allah Roh Kudus sentuhlah hatinya. Sentuhlah hatinya. Mengenalnya bukan menyembahnya. Mengenalnya bukan menyembahnya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami semua akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertailah kami dalam perjalanan pulang. Agar kami selamat sampai ke tujuan kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Semua doa ini kami satukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bunda Maria, doakanlah kami selalu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari sebelum kita pulang, bangkit berdiri, boleh Bapak Ibu? Kita nyanyikan lagu ini ya, sebagai komitmen kita. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Tadi kita sudah sapa Allah Bapaknya, sapa Allah Roh Kudus, sekarang kita sapa Tuhan Yesus. Cinta